Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Adapun tema renungan hari ini adalah disatukan dalam karyanya, disatukan dalam karyanya. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan untuk renungan Rabu 24 Januari 2024, kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, agar firman-Mu menjadi bekal bagi kehidupan kami yang akan kami jalani pada hari-hari mendatang. Kami menyerahkan hati kami dalam tangan Tuhan. Berkatilah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita terambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 13 sampai 19. Mari kita baca dan kita dengarkan demikian. Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman yang tadi kita baca itu mengisahkan ketika Yesus memanggil ke-12 muridnya dari para pengikutnya yang banyak. Menarik karena para murid dipanggil secara khusus untuk menyertai Yesus kemanapun Yesus pergi. Ayat 14a dikatakan demikian. Yesus menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. Jadi para murid dipanggil untuk menyertai Yesus. Artinya apa menyertai Yesus? Artinya mereka harus meninggalkan pekerjaan dan keluarganya untuk mengikut Yesus. Lalu apa tugas para murid ketika mengikut Yesus? Dikatakan dalam ayat 14b, ayat 14b demikian. Dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Jadi para murid itu diutus untuk memberitakan Injil. Memberitakan kabar baik, kabar sukacita. Sehingga tugas mereka memberitakan karya Tuhan yang membawa kebaikan bagi dunia ini, yang membawa sukacita, membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menarik dari 12 orang yang dipanggil menjadi murid Yesus, itu mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Bahkan ada yang bertentangan. Mari kita lihat. Yang pertama adalah ada perbedaan pilihan politik. Matius itu seorang pemungut cukai yang waktu itu dibenci oleh orang-orang Yahudi. Mereka, para pemungut cukai, dianggap sebagai pengkhianat bangsanya karena bekerja untuk para penjajah, yaitu Roma, penjajah Roma. Bahkan dalam menarik cukai sering dengan cara yang memeras rakyat, sehingga para pemungut cukai
itu dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Ketika memilih menjadi pemungut cukai, tentunya Matius sadar bahwa ia akan dianggap menjadi pengkhianat bangsanya karena dianggap sebagai pendukung penjajah Roma. Ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Sebaliknya Simon orang Selot, dia adalah golongan para pejuang yang berusaha melawan penjajah agar bangsanya bisa merdeka. Jadi Lewi dianggap pengkhianat, sedangkan Simon orang Selot adalah pejuang bagi bangsanya. Inilah dua orang murid Yesus yang berbeda pandangan politiknya tentu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini menarik karena dalam Yesus mereka bisa disatukan. Sebagai murid Yesus mereka bisa disatukan. Yang bertentangan, yang berlawanan disatukan. Untuk sama-sama mengikut dan melayani Tuhan. Demikian juga kita yang menjadi murid Yesus diingatkan untuk bisa bersama hidup melayani Tuhan dengan memberitakan damai sejahtera meskipun kita juga berbeda-beda. Saya yakin saat ini menjelang pemilihan umum, kita para murid Yesus juga mempunyai pilihan yang berbeda-beda. Tetapi di dalam Yesus kita disatukan untuk mewujudkan karya Yesus yang membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat. Kita disatukan dalam karya Yesus. Ingat sebagai murid Yesus, tujuan utama hidup kita yaitu sama. Itu mengabdi pada Yesus. Jadi tujuan hidup kita yang utama adalah mengabdi pada Yesus. Ini yang pertama, perbedaan antara pilihan-pilihan politis. Yang kedua, murid-murid juga mempunyai karakter yang berbeda-beda. Murid-murid itu punya karakter yang berbeda-beda. Para murid bukan hanya ada yang berbeda pilihan politiknya, tetapi juga karakter yang berbeda. Mari kita lihat. Simon mempunyai watak yang keras. Maka diberi nama oleh Tuhan Yesus Petrus, batu karang. Pemberian nama ini bertujuan mengingatkan bahwa Simon itu keras hati. Sehingga agar hati-hati, dengan hati yang keras itu bisa digunakan oleh Petrus dengan benar. Hatinya yang keras bisa dipakai dalam memegangi prinsip imannya kepada Yesus. Bisa dengan gigih dalam melakukan tugas pelayanannya. Jadi hati yang keras itu bisa positif. Yaitu imannya dipegang teguh, memegang teguh imannya, tapi juga melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh, dengan tidak goyah. Inilah Petrus. Yang kedua, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, diberi nama oleh Tuhan yaitu Boanerges, yang artinya anak guru. Ada dugaan karena kalau berbicara suaranya keras seperti guru. Jadi kedua orang ini kalau berbicara keras. Tetapi juga mempunyai arti yang negatif sebenarnya kata anak guru itu. Yaitu suka bertengkar. Kalau kita lihat dengan jelas di Markus pasal 10 ayat 35-45, dua bersaudara ini memancing pertengkaran dengan murid-murid yang lain. Karena mereka punya ambisi untuk menonjol sendiri dibandingkan murid yang lain. Inilah yang karakternya dari Yohanes dan Yakobus. Lalu yang terakhir, Yudas Iskariot. Rupa-rupanya hidupnya menekankan kenikmatan duniawi, mungkin secara kasar dikatakan mata duitan. Mari kita lihat. Sebagai pemegang kas rombongan Tuhan Yesus, kas untuk menolong orang-orang yang miskin, Yohanes 13:29,
Yudas sering mencuri uang itu, uang kas itu. Ya. Dan akhirnya ia menjual Yesus demi mendapatkan uang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dari contoh perbedaan karakter para murid, semuanya diterima menjadi murid Yesus meskipun mereka ada banyak kekurangannya. Mereka tidak sempurna. Sebagai murid yang selalu mengikut Yesus, sebenarnya mereka selalu dibimbing oleh Tuhan untuk bisa menyesuaikan karakter yang mereka punyai agar bisa menjadi kekuatan. Kekuatan dalam mendukung tugas panggilannya memberitakan Injil. Petrus, Yohanes dan Yakobus pernah jatuh. Petrus menyangkal Yesus, Yohanes dan Yakobus pernah menunjukkan ambisi yang negatif. Tetapi ketika dituntun dan dibimbing oleh Yesus, mereka sadar. Mereka kembali, meskipun Yudas Iskariot juga pernah berulang-ulang diingatkan oleh Yesus untuk menyadari akan kekurangannya, tetapi tidak mau berubah. Yang akhirnya benar-benar jatuh. Yudas Iskariot tidak mau berubah. Kita adalah murid Yesus yang juga harus terus mengikuti Dia dengan mau dibimbing dan dituntun oleh Yesus agar karakter kita bisa kita tata dengan baik sehingga bisa menjadi kekuatan dalam melakukan panggilan kita, mewujudkan karya pemulihan Tuhan bagi dunia ini. Tuhan selalu menuntun kita untuk menjadi baik. Karakter kita perlu untuk disesuaikan. Yang semula negatif, kadang-kadang karakter kita negatif, itu kita jadikan positif seperti Petrus. Kekerasan hatinya ternyata ada yang positifnya untuk menjadikan Petrus teguh dalam menjalani kehidupan sebagai pengikut Yesus. Selamat berjuang, mari kita terus ingat bahwa kita menjadi pengikut Yesus, kita harus belajar. Meskipun kehidupan kita juga banyak perbedaan sebagai murid Yesus, tetapi biarlah keperbedaan itu tidak menjadikan kita lalu mengutamakan perbedaan, tetapi kita mengutamakan Yesus yang kita layani. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Mari kita akhiri renungan kita dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh cinta kasih, kami bersyukur karena kami boleh belajar dari firman-Mu. Ketika Yesus memanggil 12 murid-muridnya, kami bersyukur karena Kau mengingatkan kami bahwa kami sebagai murid-murid-Mu juga berbeda-beda. Ada perbedaan pandangan politiknya, ada perbedaan karakter yang ada, tetapi semua perbedaan itu janganlah merusak. Justru sebaliknya perbedaan itu akan menjadikan kami menjadi semakin lengkap di dalam melayani Engkau bersama-sama. Demikian juga Tuhan, dengan perbedaan karakter yang ada, kami diingatkan bahwa karakter kami masing-masing harus kami tata, kami arahkan untuk terutama melayani Tuhan, untuk mewujudkan, memberitakan karya kebaikan Yesus, kebaikan Tuhan di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan firman-Mu hari ini. Kami mau menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Berkati dan pakailah kami untuk melakukan karya yang Tuhan tugaskan kepada kami, untuk kami memberitakan kebaikan Tuhan. Kami masing-masing punya karakter, dan bila karakter kami itu kami tata terus, karena kami percaya Tuhan menyertai kami, terus memperbaharui karakter kami,
menjadi semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk bangsa negara kami yang sebentar lagi akan menyelenggarakan pemilihan umum Tuhan. Berkati agar jalannya pemilihan umum berjalan dengan baik, dengan jujur, dengan adil, dan semua rakyat Indonesia menggunakan hak pilihnya Tuhan. Kami mohon Tuhan jauhkan bangsa kami dari perpecahan, permusuhan. Berikan pada kami pemimpin-pemimpin yang baik, yang benar-benar menyiapkan diri melayani rakyat Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa untuk para calon pemimpin Indonesia ini. Kau siapkan hati mereka agar yang ada dalam pikiran mereka adalah pengabdian kepada bangsa ini. Kami berdoa untuk gerejamu di Indonesia agar ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum dengan benar. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk gerejamu GKJ Sarimulyo Yogyakarta. Kau berkati dalam pelayanannya, Kau berkati dalam kehidupan bersamanya, Kau berkati agar gerejamu sungguh-sungguh menjadi berkat bagi siapapun yang ada di sekitar gerejamu, bahkan sampai dengan yang jauh pun Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh baik karena usia lanjut maupun juga karena sakit penyakit. Bagi yang sakit Tuhan, lawatlah mereka, jamah dan sembuhkan mereka. Berkati keluarganya yang menunggui merawatnya, juga Tuhan berikan kesehatan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Budiandono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Yanto Budidharma, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Ibu Sardi Budi Santoso, dan anak kami Nasya Alana Tuhan. Dampingi mereka semua, teguhkan iman mereka. Kami coba berdoa bagi yang sudah lanjut usia dan mengalami kelemahan tubuh. Ibu Sarno, Ibu Tugirah Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro yang sedang sakit. Kami juga mohon kekuatan iman. Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Iryas Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmi Artini Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Biarlah Engkau yang hadir untuk tetap mendampingi para orang tua kami ini dalam mengalami kelemahan tubuh. Kami mau menyerahkan gerejamu, pimpinlah gerejamu di sini, majelis gerejamu dan komisi panitia semuanya Tuhan. Kami mau menyerahkan semua doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian renungan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai bertemu kembali pada kesempatan yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.